Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Jawa Nusantara. Kali ini kita akan bahas terkait dengan cokro manggilingan yang fokus pada titik kiamat. Bahasan kiamat ini sudah beberapa kali saya angkat ya, tapi kayaknya masih perlu untuk ditegaskan kembali. Jadi kiamat itu terjadi setiap periode kepemimpinan umat. Jadi cokro manggilingan itu adalah aktor perubahan lah, gampangnya begitu. Agent of change kalau dalam bahasa kerennya. Pada saat Nabi Isa tuntas masa jabatannya atau masa kenabiannya, kemudian Rasulullah diangkat sebagai nabi, maka Rasulullah di situ berperan sebagai cokro manggilingan. Itu loh maksudnya. Jadi umat Nabi Isa dikiamatkan, kemudian Rasulullah di situ diangkat sebagai rasul pada usia 40 itu, maka di situ itu adalah proses cokro manggilingan gitu. Dalam dalam skema yang sangat besar. Ketika Soekarno lengser, maka Soeharto sebagai cokro manggilingan. Kayak seperti itulah. Tapi dalam skema yang besar, ketika Isa selesai masa tugasnya, maka Rasulullah menjadi cokro manggilingan. Nah, kiamat itu sudah terjadi. Allah menegaskan bahwasanya pengetahuan tentang kiamat itu adanya di sisi Allah dan hanya beberapa saja yang dikasih informasi. Jadi informasi terkait dengan kapan terjadinya kiamat itu memang hanya Allah yang tahu. Tetapi ketika terjadinya, jadi kapan itu akan terjadi itu rahasia Allah. Tetapi pada momentum terjadinya Allah mengizinkan beberapa pihak atau beberapa hamba yang Allah kehendaki untuk melihat itu. Yang pertama itu, ketika ada orang yang sedang hamil, kita tahu bahwa ini akan berakhir pada 9 bulan 10 hari. Tetapi persisnya hari apa, walaupun ada tanggal, tapi tetap itu masih menjadi misteri. Tapi yakin lahir gitu loh. Pasti kiamat, yakin lahir, pasti kiamat. Nah, pada saat momentum melahirkan, maka dokter bisa memberikan informasi terkait akan lahirnya kepada keluarga gitu loh, atau kepada orang-orang yang dikehendaki oleh keluarga pasien. Begitupun dengan kiamat ini, ketika belum terjadi atau ketika belum terjadilah, itu memang semua pengetahuan tentang waktunya Allah yang tahu. Nah, pada momentum terjadinya, Allah mengajak beberapa hambanya untuk melihat momentum itu. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka banyak yang tahu. Ketika belum lahir si anak itu belum ada yang tahu kapan lahir. Tapi ketika sudah lahir, dokter menginformasikan bahwa anak ini telah lahir, panjangnya sekian, beratnya sekian, tanggal sekian, hari ini jam segini. Nah, karena sudah terjadi, akhirnya banyak orang yang tahu karena sudah diinformasikan. Walaupun informasi itu memang terbatas. Nah, maka tim Jawa Nusantara konsisten menegaskan bahwa kiamat itu sudah terjadi. Ada jamnya, ada tanggalnya, ada harinya, ada tahunnya, ada. Nah, proses kiamat itu adalah proses cokro manggilingan. Artinya apa? Di situ SP berperan untuk meneruskan risalah Rasulullah. Karena tim Jawa kembali menegaskan bahwasanya SP ini adalah IM gitu loh. Jadi SP dari perspektif Jawa, sedangkan dari perspektif Islam ini IM sosoknya sama.
Nah, jadi kiamat itu kenapa katanya kan ada kehancuran? Kembali ditegaskan kiamat itu bukan kehancuran tapi kebangkitan. Gambaran terkait dengan kiamat seperti dalam surat Al-Zalzalah itu adalah gambaran dari yang terjadi di dimensi sana. Jadi gini saudaraku, kalau kita pergi ke danau, itu biasanya ada bayangan gedung atau pohon di danau itu. Nah, pada saat menjelang kiamat, menjelang kiamat, menjelang kebangkitan, menjelang ditiupnya sangkakala Israfil, itu bumi ini di copy paste. Nah, alam barzah itu kan adanya di langit dunia. Semacam ruang transit antara dunia dan akhirat kan begitu. Nah, karena alam barzah ini adanya di dimensi dunia atau dimensi bumi, maka kalau seandainya sangkakala Israfil ditiupkan di sini, bumi yang asli, bumi fisiknya itu pasti akan ikut goyang. Oleh karenanya menjelang kiamat, dunia dimensi itu di copy paste itu loh. Sehingga ketika terjadi peniupan sangkakala oleh Israfil, itu guncangannya itu bukan di langit dunia kita, tapi langit dunia hasil kopian gitu loh. Nah, jadi di sono, di alam barzah yang sudah dikopi itu, orang-orangnya dibangkitkan, iya, benar, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Iya, betul seperti itu. Goncangan, semua berterbangan, semua hancur, iya. Tapi di langit dunia yang sudah di copy paste di sana. Bagaimana cara mengcopy paste dunia itu urusan Allah ya. Karena itu kan dimensinya bukan fisik, sehingga kun jadi gitu loh. Nggak usah membangun pakai batu bata. Nah, pada tiupan pertama sangkakala Israfil itu semua aktivitas manusia, semua aktivitas makhluk di dunia itu berhenti. Bukan di sini, tapi di dunia sudah di copy paste itu berhenti. Dalam penyampaian atau dalam informasi selama ini yang kita terima, mati kan, tiupan pertama itu goncangan, kemudian mati ya. Jadi mati di sana, ini kan begini saudaraku, iblis, setan, jin, manusia yang sudah di alam barzah itu bentuknya energi. Energi itu nggak bisa mati. Energi itu nggak bisa mati. Fix itu teori hukum kekekalan energi. Maka yang dimaksud dengan mati di situ adalah berhentinya seluruh aktivitas. Aktivitas apa yang berhenti? Jadi gini, kita manusia dulu ya. Manusia yang dalam barzah itu ada yang mendapatkan kenikmatan karena tauhid dan amaliyahnya bagus, ibadahnya bagus. Ada juga yang mendapat kesengsaraan. Nah, maka selama menuju proses kiamat, manusia atau penghuni alam barzah itu mereka bergerilya sebenarnya. Di balik kesengsaraan mereka bergerilya, meminta doa ke keluarga, mencari-cari kebaikan dan sebagainya. Maka roh gentayangan itu sebelum terjadinya kiamat ya, roh gentayangan itu nyata ada, asli ada. Apa tujuannya? Mencari tambahan bekal, mencari tambahan pahala, karena di sono dia sengsara. Bukannya roh itu dalam genggaman Allah. Iya, jangankan roh, seluruh jagat raya ini dalam genggaman Allah. Itu sama seperti begini. Kalau kita ke suatu tempat, umpamanya di situ ada yang mengatakan di sini, ini daerah ini pegangan gua lah katanya. Mana pegangan di sini bukan berarti tanahnya, bangunannya, wilayahnya dipegang, tapi dalam kendalinya dia gitu loh. Nah, ruh itu ketika menjelang kiamat, ketika dia meninggal karena kekurangan bekal, maka dia bergerilya ke keluarga, ke sana, ke saudara. Siapa tahu ada yang mendoakan, dipungutin. Karena doa yang diberikan oleh makhluk yang hidup itu nilainya sangat tinggi, dikonversi ke sana jadi semacam alat untuk kenikmatan lah. Maksudnya itu seperti, kalau kita mah seperti uang gitu.
Nah, ketika tiupan sangkakala Israfil ditiupkan, maka di situ berhenti. Berhenti. Stop. Yang tadinya mencari pahala diam, yang tadinya setan, iblis, malaikat, aktivitas semua diam. Tuh. Tidak ada lagi yang berani, tidak ada lagi yang yang beraktivitas, berhenti. Seperti ujian gitu loh, seperti anak-anak ujian nasional pakai komputer. Itu langsung lepas, langsung komputernya berhenti. Nah, setelah itu udah selesai dikumpulkan gitu loh. Nah, kemudian setelah itu ditiup lagi dan manusia berbondong-bondong ke padang mahsyar. Itu seperti yang dijelaskan. Ada yang tulang doang, ada yang belulang, tulang belulang, ada yang nggak pakai baju, ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang kayak segala macam lah. Nah, di situ posisi Rasulullah itu sebagai dewan naik banding gitu loh. Jadi kalau ada umatnya yang memerlukan syafaat, nah disitulah syafaat itu berlaku. Nah, di situ SP juga ada, tetapi hanya sebatas supervisor lah, supervisor, karena memang kewenangannya pada momentum kiamat itu ada pada Rasulullah. Tuh. Nah, kemudian makhluk lah, manusia, jin semua dikumpulkan, setan dikumpulkan pada mahsyar. Nah, jadi janji dulu iblis bahwasanya mereka akan menggoda manusia sampai kiamat di situ, berhenti di situ. Nah, kemudian di situ Allah mengatakan, mana yang dulu mengaku Tuhan? Apakah ada Tuhan selain aku? Mana yang dulu yang mengaku Tuhan? Kemudian ditunjuklah Nabi Isa, itu Nabi Isa. Nih Gusti, ini yang dulu ngaku Tuhan. Nabi Isa maju. Enggak, saya enggak ngaku Tuhan. Itu saya diaku sebagai Tuhan oleh umat. Aslinya enggak, Gusti. Enggak ada yang berani di sana. Maka setan maju, saya yang menyesatkan ya. Jadi di situ di momentum hisab itu momentum yang sangat adil gitu, sangat adil. Nah, setelah itu kemudian dihisab, ada yang ditolong, ada yang tidak. Maksudnya Rasulullah menolong, ada yang disyafaat, ada yang tidak, semua berjalan. Kemudian yang diberikan reward, dia mendapatkan kenikmatan, kemudian diberikan punishment, dia mendapatkan kesengsaraan. Itu sama seperti gambaran yang disampaikan oleh para ulama kita. Nah, di situ kemudian semua iblis, setan, jin kembali ke habitatnya di sana, di alam dimensinya. Kemudian kalau bertanya apakah saat ini setan iblis masih bekerja, jawabannya iya, tetapi polanya yang berbeda. Jika dulu jin, setan iblis itu energinya langsung ke manusia, kalau sekarang tidak. Sekarang instalannya saja. Tetapi kalau instalan itu terkoneksi dengan kuat, maka energinya juga sangat besar. Instalan itu seperti halnya untuk membaca koran, untuk membaca informasi berita, kita saat ini tidak perlu membeli koran. Cukup buka aplikasi instalan dari koran-koran tertentu. Begitu saudaraku terkait dengan kiamat. Jadi kalau ada yang bertanya peran SP dalam cokro manggilingan itu apa? Karena gini, seorang SP harus menyaksikan proses itu sebagai satu, kalau di dunia mah kayak serah terima jabatan gitu loh. Kayak serah terima jabatan. Jadi di situ ada proses SP membantu membangkitkan orang-orang di kubur, kemudian ada beberapa yang dibantu dan sebagainya. Tapi tetap kewenangan mutlak pada momentum itu adalah Rasulullah. Demikian, terima kasih, hanya menambahkan saja. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.